Artificial Intelligence atau AI dapat dipahami sebagai bidang dalam ilmu komputer yang berfokus pada penciptaan sistem cerdas yang mampu meniru kecerdasan manusia. Menurut John McCarthy yang dikenal sebagai Bapak AI merupakan gabungan antara ilmu dan rekayasa untuk mengembangkan mesin atau program komputer yang mampu berpikir layaknya manusia, seperti belajar dan menyelesaikan masalah. Sementara itu, Russell dan Norvig mendeskripsikan AI sebagai studi tentang agen cerdas yang dapat merespon lingkungan sekitarnya dan mengambil tindakan strategis untuk mencapai tujuan secara optimal. Senada dengan itu, Nielsen menekankan bahwa AI bertujuan mengotomatisasi perilaku cerdas manusia, termasuk dalam hal penalaran dan pengambil keputusan, sehingga mesin dapat berperilaku adaptif dalam berbagai situasi. Contoh penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari yang saya ketahui. Yang pertama adalah ada asisten virtual, dapat kita contohkan sebagai Siri untuk pengguna handphone Apple. Lalu ada Google Assistant, ada Alexa atau untuk pengguna Amazon, dan bisa juga dengan ChatGPT. Biasanya mereka digunakan untuk membantu menjawab pertanyaan, mengatur jadwal, dan melakukan pencarian informasi. Lalu yang kedua, rekomendasi konten. Sebagai saya contohkan adalah YouTube dan Netflix ataupun Spotify. Fungsi dari AI tersebut adalah digunakan untuk menganalisis kebiasaan pengguna, memberikan rekomendasi video, musik, atau film yang relevan. Yang ketiga, pendeteksi wajah atau face recognition. Digunakan untuk keamanan smartphone, bandara, dan sistem pengawasan. AI ini berfungsi untuk mengenali wajah seseorang untuk autentikasi atau identifikasi. Yang keempat yang kita bisa lihat dalam contohnya adalah Tesla Autopilot, disebut dengan mobil otonom atau self-driving car. Digunakan untuk menggunakan mobil tersebut menggunakan sensor dan AI untuk mendeteksi lingkungan dan mengemudi tanpa intervensi manusia. Mobil bergerak dengan sendirinya dengan berbantuan AI. Yang kelima, ada penerjemahan bahasa otomatis. Kita dapat menyebutnya dengan Google Translate. Di sini AI-nya berfungsi untuk menerjemahkan bahasa dan yang semakin akurat berkat pembelajaran mesin atau machine learning. Yang keenam, kita dapat menyebutnya dengan AI dalam pendidikan. Contoh yang paling kita bisa lihat adalah seperti ChatGPT untuk membantu murid dan guru menjawab soal ataupun guru merancang beberapa pembelajaran. AI tersebut membantu proses pembelajaran menjadi lebih adaptif dan personal. Contoh penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari yang saya ketahui. Yang pertama adalah ada asisten virtual, dapat kita contohkan sebagai Siri. Tanggapan saya terhadap fenomena ChatGPT dalam dunia pendidikan adalah perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI seperti contohnya ChatGPT menjadi topik pembahasan yang sangat hangat dalam berbagai sektor termasuk dunia pendidikan. ChatGPT sebagai model bahasa berbasis AI memiliki kemampuan untuk merespon pertanyaan pengguna dengan jawaban yang logis dan relevan, termasuk dalam menyelesaikan soal-soal matematika, sains, bahkan memberi ringkasan materi pembelajaran. Fenomena ini tentu memberi dampak yang tidak kecil dalam cara guru mengajar dan murid belajar. Menurut Munir tahun 2017, integrasi teknologi digital dalam pendidikan dapat memperluas ruang dan waktu pembelajaran, serta memungkinkan murid memperoleh pengalaman belajar yang lebih individual dan interaktif. ChatGPT dalam konteks ini dapat berfungsi sebagai tutor virtual yang tersedia setiap saat, membantu murid memahami konsep-konsep sulit dan memberi umpan balik secara instan. Fitur ini mendukung pembelajaran mandiri atau disebut juga dengan self-regulate learning yang menjadi kompetensi penting di abad ke-21. Namun demikian, teknologi ini memiliki beberapa tantangan tersendiri, seperti yang saya ketahui dalam bahan ajar mandiri MPDR 5302
dari universitas terbuka, inovasi pembelajaran harus senantiasa mengedepankan prinsip pedagogis, bukan semata-mata pada kecanggihan teknologi. AI seperti ChatGPT tidak selalu memahami konteks secara utuh dan tidak memiliki kemampuan untuk menilai aspek efektif murid atau penerapan pendekatan diferensiasi dalam pembelajaran seperti halnya guru manusia. Warsita tahun 2019 mengingatkan bahwa meskipun teknologi dapat meningkatkan akses terhadap informasi, ia dapat sepenuhnya menggantikan peran guru dalam membangun karakter, sikap, dan nilai-nilai moral dalam proses belajar. Dalam pengalaman saya sebagai pendidik di sekolah dasar, saya telah memanfaatkan ChatGPT untuk merancang skenario pembelajaran, contohnya pembelajaran berbasis proyek, merumuskan soal-soal berbasis hot, dan bahkan saya mendampingi murid dalam mengeksplorasi ide proyek P5 menggunakan ChatGPT. Namun penggunaan ini tetap saya kontrol dengan memberikan penekanan pada proses refleksi dan diskusi kritis terhadap informasi yang diperoleh dari AI. Mereka harus mendiskusikannya bersama teman-temannya, mengambil keputusan berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama yang betul-betul dapat mereka jalani. Misalnya, saya juga menyuruh murid saya untuk mengkritisi hasil jawaban ChatGPT. Apakah jawabannya relevan atau dapat mereka gunakan dengan membandingkannya dengan sumber buku atau hasil pengamatan langsung. Kesimpulan yang dapat saya berikan adalah bahwa ChatGPT adalah inovasi yang menawarkan banyak manfaat untuk memperkaya proses pembelajaran. Namun, kita sebagai pendidik harus terus mau membuat pembelajaran yang betul-betul dapat membentuk karakter baik pada murid-murid kita. Banyak manfaat untuk memperkaya proses pembelajaran untuk penggunaan ChatGPT. Namun, AI ini tidak bisa kita posisikan menjadi guru manusia dalam kelas. Hanya bisa diposisikan sebagai alat bantu dalam pembelajaran, bukan pengganti guru. Kekuatan utama pembelajaran tetap terletak pada interaksi sosial, kontekstualisasi materi, dan pembinaan karakter yang hanya dapat dilakukan secara optimal oleh manusia. Kesimpulan yang dapat saya berikan adalah bahwa ChatGPT adalah inovasi yang menawarkan banyak manfaat untuk memperkaya proses pembelajaran. Namun, kita sebagai pendidik harus terus mau membuat pembelajaran yang betul-betul dapat membentuk karakter baik pada murid-murid kita. Banyak manfaat untuk memperkaya proses pembelajaran untuk penggunaan ChatGPT. Namun, AI ini tidak bisa kita posisikan menjadi guru manusia dalam kelas. Hanya bisa diposisikan sebagai alat bantu dalam pembelajaran, bukan pengganti guru. Kekuatan utama pembelajaran tetap terletak pada interaksi sosial, kontekstualisasi materi, dan pembinaan karakter yang hanya dapat dilakukan secara optimal oleh manusia. Kesimpulan yang dapat saya berikan adalah bahwa ChatGPT adalah inovasi yang menawarkan banyak manfaat untuk memperkaya proses pembelajaran. Namun, kita sebagai pendidik harus terus mau membuat pembelajaran yang betul-betul dapat membentuk karakter baik pada murid-murid kita. Banyak manfaat untuk memperkaya proses pembelajaran untuk penggunaan ChatGPT. Namun, AI ini tidak bisa kita posisikan menjadi guru manusia dalam kelas. Hanya bisa diposisikan sebagai alat bantu dalam pembelajaran, bukan pengganti guru. Kekuatan utama pembelajaran tetap terletak pada interaksi sosial, kontekstualisasi materi, dan pembinaan karakter yang hanya. Untuk diskusi yang kedua tentang pendapat saya terhadap video A Math of Glass 2 dan kesiapan menghadapi teknologi masa depan. Menurut saya, video tersebut merupakan visualisasi futuristik yang menggambarkan bagaimana kehidupan manusia, termasuk proses pembelajaran, akan diwarnai oleh kecanggihan teknologi yang akan datang.
berbasis kaca pintar, layar sentuh transparan, sensor digital, serta integrasi internet dalam aspek kehidupan. Dalam video ini terlihat bahwa dunia pendidikan akan sangat terbantu oleh media interaktif yang memungkinkan visualisasi materi secara real time. Pembelajaran berbasis Argu Reality atau IR dan akses data secara instan. Beberapa teknologi dalam video tersebut sudah mulai kita temui dan manfaatkan di ruang-ruang kelas saat ini, seperti penggunaan smartboard, perangkat tablet untuk murid, serta aplikasi pembelajaran berbasis IR atau virtual reality VR. Teknologi tersebut sejalan dengan apa yang disebut oleh Sadiman tahun 2010 sebagai media visual interaktif yang memiliki potensi besar dalam membantu siswa memahami konsep abstrak menjadi lebih konkret dan menarik. Sebagai seorang pendidik, saya menyadari bahwa kesiapan menghadapi kemajuan teknologi tidak hanya terletak pada penguasaan perangkat digital, tetapi juga pada kemampuan untuk memilih, mengelola, dan memadukan teknologi tersebut dengan strategi pembelajaran yang tepat. Suyanto tahun 2016 menyebutkan bahwa guru masa kini harus bertransformasi menjadi learning fasilitator dan lifelong learner yang selalu siap mengembangkan diri dan menyesuaikan pendekatan mengajarnya dengan perkembangan zaman. Maka dari itu, saya terus melakukan pembaruan diri melalui pelatihan digital literasi, mencoba berbagai platform edukasi berbasis AI dan multimedia, serta berjejaring dengan sesama guru untuk berbagi praktik baik. Saya juga mempersiapkan murid saya agar tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga kritis dan etis dalam menggunakannya. Kesimpulan saya dalam menganalisis video A Day Made of a Glass Tube menunjukkan bahwa arah kemajuan teknologi yang tak terelakkan dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, guru harus mempersiapkan diri secara kompetensi, sikap, dan wawasan untuk menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, dan relevan pada zaman.